apalagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Sudah lama Bang Kica tidak bertegur sapa dengan sobat sekalian karena satu dan lain hal. Dan alhamdulillah hari ini ada kesempatan dan ada pula topik yang akan kita diskusikan. Kemarin salah seorang teman Bang Kica minta pendapat atau tanggapan Bang Kica soal statement Ade Armando yang bikin heboh. Statementnya berbunyi, saya Islam, tetapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus mengikuti syariat Islam. Ya, kelihatannya statement tersebut biasa-biasa saja, karena nggak ada urusan Ade Armando mau berislam, mau tidak berislam, sepenuhnya adalah hak dia. Apapun yang Ade Armando lakukan atau mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap dirinya, sepanjang tidak melanggar hukum positif, ya silakan saja. Tetapi statement tersebut yang sangat personal sifatnya, karena di bawahnya dinarasikan bahwa saya tidak percaya bahwa umat Islam harus mengikuti syariat Islam, tentu mengandung dalam tanda petik sedikit provokatif ya. Kenapa? Karena kalau dia percaya Islam dan dia tidak percaya syariat Islam, ya itu urusan dia personal. Tapi kalau dia tidak percaya bahwa umat Islam harus mengikuti syariat Islam, dia membawa orang lain, yaitu umat, yang juga punya ranah personal untuk memutuskan apakah dia mengikuti atau tidak. Kita coba perkecil lah statementnya Ade Armando ini. Misalnya dia berkata kepada anak dan istrinya, pada keluarganya, ini misal ya, Papa percaya Islam, tetapi wahai anak dan istriku, Papa tidak percaya bahwa kalian harus mengikuti syariat Islam. Coba, kira-kira kalau Anda menjadi anak atau istrinya Ade, apa yang ada di pikiran kalian? Atau kita ambillah, agama kan normatif, kita ambillah misalnya yang sifatnya hukum positif. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, saya warga negara Indonesia, tetapi saya tidak percaya bahwa setiap orang Indonesia harus mematuhi hukum positif. Ramai kan? Jadi sebenarnya apa yang dimaksud oleh Ade Armando dengan statementnya ini, menurut kita tidak lain adalah memancing kegaduhan, memancing sesuatu yang sifatnya sangat kontraproduktif terhadap persatuan dan kesatuan kita. Nah, kita coba mencari tahu apa yang dimaksud oleh Ade Armando dengan syariat Islam. Karena sepanjang yang kita tahu, syariat Islam itu sangat luas sekali. Syariat kan, kalau kita simplifikasi, sederhanakan, artinya kan adalah bagaimana kita sebagai individu mengelola hidup kita secara personal, mengelola hidup kita secara katakanlah kelompok, dan bagaimana kita berelasi dengan alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan syariat. Tentu kalau dia syariat Islam, itu kita mengikatkan diri kepada tuntunan-tuntunan yang dasarnya Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah, atau fatwa para ulama, atau ijtihad, sesuatu yang diputuskan oleh orang-orang yang mempunyai otoritas di bidang keilmuan, baik agama maupun ilmu umum, terhadap satu hal yang barangkali belum diatur oleh agama. Sesimpel itu sebenarnya syariat. Bang kita coba cari tahu di narasi atau penjelasan dari Ade Armando mengenai syariat ini. Yang Bang kita tangkap, syariat yang dimaksud oleh Ade Armando adalah dia bercontoh misalnya soal halalnya perbudakan, soal Rasulullah yang beristri banyak, soal Al-Quran yang turun di Arab pada abad ke-7 yang tentu saja tidak kontekstual dengan keadaan atau zaman sekarang. Boleh-boleh saja.
Ade Armando bicara atau mempercayai sesuatu, tetapi dia akan menjadi masalah apabila dia memaksakan pendapatnya atau sesuatu yang sifatnya personal. Kalau dinyatakan di depan publik maka menjadi universal. Ade Armando juga memberi catatan soal beberapa daerah yang telah melahirkan perda-perda syariah, dan menurut Ade Armando itu berbahaya sekali bagi negeri ini. Ade Armando lupa bahwa apa yang dihasilkan oleh beberapa daerah, terutama mengenai perda-perda syariah, itu dilalui mekanismenya melalui sarana demokrasi, melalui pemilihan umum, maka dipilihlah wakil-wakil rakyat di daerah tersebut. Dan wakil tentu adalah representasi dari kehendak masyarakat banyak. Dan jika Ade Armando adalah orang yang percaya akan demokrasi, tentunya dia menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pemda-pemda yang menerapkan perda syariah. Dan jika dia menyatakan bahwa itu tidak baik, ya silakan berjuang melalui mekanisme demokrasi. Nggak ada habis-habisnya kalau kita bicara tentang manusia yang satu ini, dan nggak ada juga gunanya. Tapi ya gatal juga karena teman bertanya. Seperti kata hari ini atau saat ini kan kita ada di dapur yang setelah 8 tahun ini dapur di makeover kembali, karena dapur lama beberapa bagian telah dimakan rayap. Tadinya nuansanya coklat, sekarang nuansa putih. Ya, kita cobalah beda warna, mungkin beda suasana. Apa yang Sobat bayangkan kalau mendengar kata dapur? Ya, kita beralih topik ke dapur. Mungkin sebagian besar dari kita membayangkan bahwa dapur adalah tempat memproses makanan. Ya, karena semua makanan yang kita santap, baik di rumah, di meja makan kita, maupun di restoran, tentu masalahnya diproses dari dapur. Nggak salah, memang. Tetapi ada banyak perspektif kalau kita bicara soal dapur. Bagi Bang Kicca, dapur adalah simbol kasih sayang. Kasih sayang dari ibu. Bang Kicca ingat waktu kecil dulu, seringkali ibu mengajak Bang Kicca ke dapur ketika ibu sedang menyiapkan makanan. Dan seringkali juga ibu minta tolong kepada Bang Kicca untuk sekedar memotong bawang atau mengaduk-aduk makanan yang sedang dipanaskan, entah itu rendang, entah itu gulai ikan, atau apapun itu. Dan di dapur juga, ibu sambil memasak sering bertutur tentang cerita-cerita heroik, tentang kepahlawanan, nilai kejujuran, nilai perjuangan, dan bagaimana orang-orang sukses merebut kesuksesannya dengan ikhtiar-ikhtiar maksimum. Jadi dapur bagi Bang Kicca mengandung makna simbol kasih sayang, simbol pengajaran pertama tentang nilai baik dan buruk yang dituturkan oleh ibunda. Dalam perspektif politik, kita juga tahu pernah dulu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dapur menjadi barometer sukses tidaknya seorang kepala pemerintahan. Dalam riwayat yang kalau Bang Kicca nggak salah, suatu hari atau suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling di sekitaran kota, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, dan di satu titik beliau melihat ada kompor yang sedang nyala dan mendengar suara tangisan anak kecil. Lalu beliau mendekati rumah tersebut dan benar ternyata ada kompor yang sedang nyala. Dia bertanya kepada seorang ibu di sana, "Wahai ibu, sudah larut begini apa yang kau masak dan kenapa anak-anakmu menangis?" Lalu dengan wajah sendu si ibu menjawab bahwa dia sedang memasak batu, dengan harapan anak-anaknya menganggap bahwa dia sedang memasak makanan dan lapar anaknya hilang dan mereka tertidur. "Wahai Khalifah, saya tidak punya lagi makanan yang akan dimasak, sehingga saya mengakalinya untuk meredakan tangis anak-anak saya dengan merebus batu." Seketika Umar bin Khattab istighfar, menangis, dan minta ampun kepada Allah. Lalu beliau ke kantor dan memanggil sendiri beras tersebut ke rumah si ibu. Jadi dapur juga bisa dilihat sebagai sukses tidaknya seorang pemimpin
jika dapur-dapur di seantero negeri masih punya cadangan bahan yang akan dimasak, maka boleh dikata pemimpin tersebut telah berhasil setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan pokok warganya. Dapur juga boleh dilihat sebagai pertumbuhan, atau dari dapur kita bisa memotret, memandang, kita bisa mengetahui bagaimana peradaban manusia muncul. Kalau kita lihat rumah-rumah tradisional di Indonesia ini, posisi dapur selalu adanya di belakang atau bahkan di luar dari rumah utama. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana para leluhur kita menyiasati agar rumah tidak dipenuhi asap. Karena pada saat itu, pada zaman mereka, untuk memasak, mereka menggunakan kayu bakar. Dan kayu bakar tentu saja menimbulkan asap. Jadi, secara peradaban, dapur mempengaruhi arsitektur rumah. Dan dapur juga bisa kita lihat, setelah berkembang, manusia menemukan minyak atau energi lain, maka dapur pun berubah tampilannya. Begitu juga setelah muncul gas dan belakangan ada listrik. Jadi bisa kita lihat bahwa dapur juga menggambarkan peradaban. Dan bagaimana dengan tampilan meja, tampilan lemari, tampilan wastafel dan segala macam, itu tidak lepas dari peradaban, perkembangan peradaban manusia. Sekian dulu bicara soal dapur, dan akhir kata, mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.